Halo teman-teman optimis, balik lagi di channel masih di Suara Tampan pastinya ya. Dan untuk di kali ini kita ada segmen baru banget, ini namanya Pesimis. Pesimis itu kayak perbincangan seputar kisah masa lalu dan dunia mistis. Seperti biasa, ada gue Rino Purba di sini, dan yang pasti gue nggak sendirian. Ada tim BTS gue ya, behind the scene-nya itu ada Anes, ada Irma, ada Mile, Monce, sama Roy. Nah, untuk di episode pertama kali ini, gue interest banget untuk menceritakan salah satu urban legend yang datangnya itu dari Indramayu di Jawa Barat. Nah, pasti buat lo semua kalau misalnya lo ini adalah orang Indramayu, pasti udah tahu nih, salah satu legenda masyarakat atau cerita setempat yang akhirnya menciptakan sebuah budaya baru ketika kita melewati daerah tersebut. Tapi sebelum gue cerita, sebelum gue masuk ke inti dari acara di episode kali ini, jangan lupa dong ya, subscribe, share, like, comment, dan notification-nya dinyalain. Oke? Oke, seperti yang tadi gue kasih tahu, gue akan ngasih tahu lo, atau gue akan menceritakan yang namanya legenda Saidah dan Saini, ini yang lebih tepatnya menjadi urban legend-nya masyarakat Indramayu. Lebih tepatnya ini di jembatan Sewo ya? Sewo ya? Sewo atau Sawo sih? Jembatan Sewo Indramayu. Nah, ya, untung tim yang di belakang langsung Sewo, Sewo, Sewo. Ya, ini adalah legenda Saidah Saini Jembatan Sewo Indramayu. Jadi, pada zaman dahulu kala nih guys, ini tuh ada sebuah cerita masyarakat mengenai kakak beradik dari kota Indramayu. Kalau sekarang-sekarang ini, efek impact dari cerita tersebut itu jadi sebuah adat atau jadi sebuah budaya atau mungkin kebiasaan warga setempat. Buat lo yang biasanya liburan atau lo mau lebaran, Idul Fitri melewati kota Indramayu, pasti suka ngelihat sekumpulan orang-orang yang berjejer di pinggir jalan sambil megang sapu. Entah itu sapu lidi, entah itu ranting yang dijadiin satu ya, dipadetin. Dan itu tuh dia cuma duduk di samping begini, dan itu ranting atau sapunya tuh dia apa sih ya namanya ya, diaprukin di lantai gitu, bukan diaprukin ya, ditaruh gitu aja. Jadi buat kayak istilah sana mah sasak ya. Jadi kalau kita mah disapu gitu. Nah, itu kalau lo lewat pasti suka ada beberapa pengendara-pengendara yang suka ngasih koin, receh atau uang. Nah, nanti akan disambut sama masyarakat setempat. Nah, itulah yang akan gue bahas. Kenapa sih hal-hal tersebut itu masih ada dan sampai sekarang? Mungkin bagi sebagian orang, dan ini sempat viral loh. Beberapa kali kalau misalnya kita liburan Idul Fitri atau ada hari raya ya, itu tuh sempat masuk berita. Karena apa? Semakin meresahkan, dalam artian meresahkan tuh membahayakan warganya juga. Karena ada yang pengendara mau roda 2 atau roda 4 memberikan uangnya itu kan suka dilempar ya. Itu malah ngebahayain masyarakat setempat. Ada yang sampai dia masuk ke jalanannya. Wah, itu sih apa ya? Itu udah ngeri banget sih, makanya itu sampai viral ya pada tahun lalu atau 2 tahun lalu deh, itu sempat viral banget kejadian kayak gitu. Nah, buat lo semua yang sering lewatin jalur pantai utara atau Pantura dari Jakarta sampai Cirebon atau arah sebaliknya, udah nggak asing nih ya. Ada sebuah jembatan yang letaknya di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang. Nah, kalau bisa dibilang di bawahnya itu mengalir sebuah sungai yang nggak terlalu besar, tapi udah terkenal banget ya. Nah, lu juga udah nggak asing sama tradisi warga yang tadi udah gue sebutin, yang duduk di samping pinggir jalan atau di sepanjang jalan di sekitar jembatan tersebut. Tadi kembali gue bilang, sambil bawa ranting kering. Nah, itu mereka nungguin pengendara yang untuk ngasih koin atau uang dilempar ke jalan. Nah, tradisi ini atau sapu jalan, tradisi sapu jalan ini orang setempat nyebutnya dengan tradisi Sasak Sewu. Apa sih tradisi Sasak Sewu itu? Nah, ini dia nih. Bakalan kita bahas secara detail ya, tradisi Sasak Sewu. Kenapa sih Sasak Sewu ini akan gue bahas? Alasan gue untuk milih tradisi Sasak Sewu ini ternyata punya cerita menarik di belakang istilah tradisi mereka tersebut atau tradisi Sasak Sewu ini. Karena kental banget ya, banyak yang dihubung-hubungkan dengan kejadian mistis. Nah, nggak lepas juga nih dengan keyakinan masyarakat dan sebagian para pengendara yang masih yakin banget nih guys.
kalau ritual tabur koin ini bisa ngasih lo keselamatan dalam perjalanan menuju tujuan. Kalau menurut lo percaya nggak? Nah, jadi ritual buang uang ini seiring waktu berjalan ya. Dulunya, zaman dahulu nih ada sebuah kisah yang sebenarnya kalau bisa dibilang ini tragis banget ya. Karena kisah tragis ini melatar belakangi keangkeran sama aura mistis ya yang ada di jembatan tersebut, guys. Karena di desa ini dulu ada satu desa di Indramayu, ada satu keluarga ya. Kepala keluarga ini ada namanya Sarkawi. Dia punya seorang istri dan 2 seorang anak. Ini namanya Saidah dan Saini. Suatu ketika, singkat cerita nih, si kepala keluarga tersebut atau Sarkawi ini punya niat untuk pergi menunaikan ibadah haji, guys. Tapi seperjalanan Sarkawi malah kegoda, ya namanya juga laki ya. Pada zaman dahulu kala nggak kepantau istri, jauh, belum ada handphone. Ya udah deh, kepincut dengan wanita lain. Nah, nggak lain, ini adalah penari ronggeng yang namanya Maimunah. Nah, Sarkawi dan Maimunah ini ternyata menikah, guys. Udah 7 bulan Sarkawinya menikah dan dia belum pernah balik lagi ke kampung halaman, belum sempat nemuin istrinya dan 2 anaknya Saidah dan Saini ini. Ternyata sontak ada kabar istri pertamanya itu meninggal dunia. Selang dari kejadian tersebut, Sarkawi pulang ke halaman ya, ke kampung halaman, pengen ketemu sama almarhumah sang istri dan ketemu dengan 2 anaknya. Dan mau nggak mau karena dia sudah menikah dengan Maimunah, istri terbarunya ini atau istri keduanya ini yang baru dia nikahin itu si penari ronggeng ini, guys, dikenalin sama anaknya Saidah dan Saini. Ya. Dan Saidah Saini ini mungkin kita berharap ya baik-baik aja ya dengan ibu barunya. Tapi ceritanya nggak seperti itu. Jadi ketika Sarkawi suatu hari dia bekerja mencari nafkah, ya kita nggak tahu ya, dia pergi aja dari rumah, cuma ada istri mudanya si Maimunah sama Saidah Saini. Nah ternyata si Maimunahnya ini dia nggak baik. Dia nggak apa ya, namanya juga ibu tiri. Ibarat kata ya kurang baguslah hubungannya dengan Saidah dan Saini. Jadi pada suatu hari Maimunah ini pergi ke pasar dan sebelum pergi Maimunah tuh ngingetin Saidah Saini untuk tidak buang-buang duit, tidak belanja, tidak jajan dan lain-lain. Tapi gimana? Saininya sendiri lapar dan akhirnya sang adik nih Saidah membuatin si Saini ini nasi. Nah, udah dibuatin beras sama si Saidah, akhirnya Saini dan Saidah makan, tapi amanah dari si Maimunah ini nggak diturutin sama Saidah Saini. Akhirnya Maimunah itu marah, guys. Marah karena kok lu beli beras, padahal tuh lu udah harus hemat. Nggak boleh buang-buang duit, kata si Maimunah. Akhirnya Saidah sama Saini ini abis diomelin kasar banget. Karena nggak terima nih ya, 2 anak ini, Saidah dan Saini ini dimarahin sama ibunya, ibu barunya si Maimunah. Mereka berdua memutuskan untuk cabut, guys. Pergi dari rumahnya, tapi si Maimunah ngelarang dan dia kayak pura-pura sabar, pura-pura ngebaikin untuk mereka berdua ini nggak pergi. Tapi di balik itu semua, Maimunahnya sendiri punya ide jahat. Jadi mereka ngajak Saidah Saini itu jalan-jalan ke tengah kota dan akhirnya berujunglah nih di malam harinya Maimunah ngajak mereka ke sebuah hutan dan berdua ini Saidah Saini ditinggalin sama si Maimunah. Nah, karena udah ditinggalin, udah di tengah hutan, nggak tahu di mana rimbanya, dia nggak tahu jalan pulang. Dan Saidah Saini ini kebetulan masih terbilang sangat muda ya, masih belum bisa, ya taulah teknik survival di tengah hutan pasti mereka belum tahu pada saat itu, belum punya handphone juga pada saat itu. Jadi ya mau nggak mau tersesat dan nggak ada petunjuk sama sekali untuk balik ke rumah itu gimana. Tapi tiba-tiba datanglah seorang kakek yang datang ke Saini dan si kakek ini nih ternyata ngasih petunjuk kalau misalnya Saini ini bakalan dijadiin penari ronggeng yang terkenal. Sedangkan si Saidah ini jadi tukang kendangnya katanya. Sampai detik ini kita nggak tahu ya si kakek ini siapa yang tiba-tiba muncul datengin Saidah dan Saini. Tapi dengan syarat Saini ini harus ada ritual perjanjian buaya putih saat ini. Setelah Saini jadi penari ronggeng, Saidahnya juga jadi tukang kendang. Hidup mereka ternyata berubah, guys. Jadi berkecukupan. Dan tapi juga pada saat itu ada pada batas waktu yang ditentukan. Gak selamanya indah ternyata. Seiring berjalannya waktu, kakek misterius yang pernah datang ke Saini dan Saidah ini ya,
yang ngasih petunjuk ketika mereka berada di tengah hutan, datang lagi dengan alasan menagih janji ke Saidah sama Saini. Saininya tiba-tiba berubah menjadi buaya putih dan terjun ke Kali Sewu. Melihat Saini yang berubah wujud, Saidah langsung ngabarin orang tuanya di rumah. Gak nunggu lama-lama, gak buang-buang waktu, gak nunggu waktu juga. Sarkawi sama istrinya nih si Maimunah langsung ke Kali Sewu. Sarkawi langsung terjun ke sungai. Tiba-tiba dia berubah jadi balai kembang atau balai. Ini tuh kayak sejenis apa ya, ranjang tapi yang terbuat dari kayu, guys. Ya, dan tiba-tiba Sarkawi ini kan karena udah berubah jadi balai, ngambang di Kali Sewu. Terus Maimunahnya juga ikutan. Ketika melihat sang suaminya berubah, dia langsung terjun juga ke kali, ikut berubah juga jadi Pring Obi. Pring Ori kalau nggak salah ya. Jadi kalau Pring Ori ini, kalau nggak salah saat itu tuh, kalau bisa dibilang bambu, guys. Ya, jadi tinggal Saidah nih yang sendirian, yang karena ngerasa aduh dia udah lemes banget, udah nggak bisa berkata apa-apa, Saininya udah berubah jadi buaya, Sarkawinya udah jadi balai atau ranjang yang dari apa tuh kayu gitu ya. Terus tiba-tiba si Maimunahnya juga jadi Pring Ori, bambu. Akhirnya si Saidahnya ini lemas, putus asa, ketiduran, dan lalu berubah dia jadi bunga cempaka putih. Nah, secara umum ya, riwayat Saidah Saini ini, versi tersebut ya guys ya, paling dikenal sama masyarakat di pesisir utara Jawa Barat dari kota Cirebon sampai sebagian wilayah Kerawang. Yang buat gue menarik adalah di Karawang ternyata ada juga legenda buaya putih. Dan juga ada beberapa YouTuber yang ngebahas tentang legenda buaya putih di Karawang. Apa ini ada sangkut pautnya ya? Apakah ini ada masih apa ya, ibarat katanya masih ada cerita yang menyambung dari kisah Jembatan Sewu Saidah Saini dengan buaya putih yang ada di Karawang? Kita nggak ada yang tahu. Tapi akan kita bahas nanti ya. Kembali lagi ke Saidah sama Saini ini ya. Ini kemudian ya, ada ritual buang uang. Jadi disinilah asal muasal tabur koin atau buang uang. Atau bisa disebut juga tambangan kalau dalam istilah setempatnya. Nah, ada juga yang disebut ritual koin, tebar koin atau buang uang ini tuh sebenarnya cuma ngasih saweran buat Saidah sama Saini, guys. Yang di masa lalu diyakini oleh masyarakat setempat dan udah berkembang cerita-ceritanya ya. Karena Saidah Saini ini dulunya ini kan selalu mementaskan seni ronggeng. Nah, karena Saidahnya juga sebagai penabuh kendang. Dan dia juga menampilkan kesenian tradisional di pinggir jalan sekitar jembatan Kali Sewu. Selain siluman buaya putih juga, atau kisah Saidah Saini ini, ritual buang uang juga selalu ada aja dikait-kaitin dengan sosok kuntilanak yang menunggu jembatan ini, guys. Tapi kita nggak ada yang tahu. Tapi dulu, semua makhluk halus yang ada, ini nggak bakalan ganggu semua pengendara mobil atau motor kalau melempar uang. Tapi jujur ya, the real testimony dari gue ini punya kampung halaman di Cirebon, Kuningan. Terkadang gue suka lempar koin, tapi terkadang juga gue suka lupa. Tapi masyarakatnya di zaman sekarang ini udah pada ekstrim. Pernah ada satu kejadian, gue kaget banget ya. Ada masyarakat yang sampai nyamperin ke tengah jalan. Itu gue kaget sejadi-jadinya. Gue kira mau dibegal, ternyata gue lupa. Gue udah melintasi jembatan Kali Sewu di Indramayu. Dan sepanjang jalan itu memang banyak banget warga sekitar yang duduk di samping pinggir-pinggir jalan. Gitu. Tapi sangat disayangkan, sekarang-sekarang ini pada ekstrim sih. Jadi agak ngeri ya. Yang tadinya kita bisa tahu nih asal-usul atau warisan budaya atau urban legend-nya atau cerita masyarakat setempat yang tadinya positif, dengan adanya beberapa oknum yang seperti itu tuh bisa jadi negatif gitu. Itu kan sayang banget ya. Tapi it's okay lah. Buat lo semuanya mungkin kalau misalnya melewati daerah jembatan Kali Sewu, nggak ada salahnya kalau misalnya lo pengen sawer atau lo pengen tabur koin di situ. Nggak masalah ya. Nah, masyarakat situ juga ternyata yakin banget ya guys, kalau yang meminta-minta atau yang nungguin di sekitaran jembatan Kali Sewu itu, ini salah satunya adalah jelmaan makhluk halus penunggu jembatan Sewu.
menurut lo gimana? Kalau misalnya lo ngelewatin jembatan Sewo, lo melihat ada orang yang duduk di samping kanan kiri, itu ternyata bukan manusia, guys. Itu adalah jelmaan makhluk halus yang ada di sini. Ketika gue baca artikel ini, research-nya berdasarkan tim yang research berdasarkan barang-barang juga, kita cari lah ya, validasi kebenarannya dan lain-lainnya dan lain-lain ini kita ambil dari Warisan Budaya Nusantara, terus juga ada dari liputan6.com yang ternyata kurang lebih keyakinannya memang sama seperti itu. Kembali lagi, gue pernah banget lewat di jalanan itu ketika besoknya udah mau lebaran Idul Fitri. Itu masih banyak banget orang-orang yang duduk di pinggir jalan dengan ranting kayunya atau sapunya itu. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya lo melihat masyarakat sekitar yang dia cuma megang sapu atau ranting dan dia diem doang, nggak mukul-mukulin ke lantai. Kayaknya kita patut tanya, itu masyarakat sekitar atau bukan? Nggak jelas sih sebenarnya kapan ritual buang koin atau tabur koin ini dari kapan. Tapi sebagian masyarakat setempat, sebagian warganya itu bilang buang uang atau tabur koin ini tuh udah lama banget, guys. Ini dari zaman Belanda. Cukup banyak ya, bahkan untuk para sepuh di sana, untuk orang-orang yang sudah kalau bisa dibilang seniornya di sana ya, usia 70 sampai 80 something ke sana tuh bilang emang sering banget beberapa keluarga atau tuh secara turun-menurun ya, suka ngebuang uang untuk melintasi jembatan Sewo ini. Dan ada salah satu saksi mata ketika ditanya, dia bertanya lah ke keluarganya, kenapa sih harus ngebuang uang ketika melewati jembatan Sewo? Baru dikasih tahu kisahnya, dan ternyata itu emang udah lama banget, bahkan dari kakek itu, dari kakeknya lagi. Nah ini terbukti kalau ini sudah turun-temurun. Dan ternyata guys, kisah mistis di jembatan Sewo ini, ternyata udah kental banget waktu ada kesedihan tradisional Tarling. Sering banget mentasin kisah ini di awal tahun 1980-an. Kalau misalnya lo nggak percaya, lo bisa cari di Google, lo googling sendiri kesenian tradisional Tarling. Itu pasti ada muncul, dimension Saidah dan Saidah. Terlebih suasana itu masih terbilang sepi ya, dan nggak seramai yang seperti sekarang ini. Tentunya cerita mistis di Jembatan Sewo ini kayaknya spooky banget, serem banget gitu. Dan itu sering banget dikait-kaitin dengan hal mistis. Ditambah lagi, ada di tanggal 11 Maret 1974, ini ada sebuah kejadian. Satu bus rombongan yang ngebawa transmigran asal Boyolali ya, itu mau ke Sumatera Selatan. Nah, rombongan bis tersebut mengalami sebuah kecelakaan. Bus ini tergelincir, masuk ke sungai, dan terbakar di Kali Sewo, Desa Supra, Kabupaten Indramayu. Dan ternyata musibah itu terjadi di jam 4.30 dini hari, setengah 5 pagi guys. Dengan korban sebanyak 67 orang. Orang dewasa dan anak-anak tewas di tempat. Dan juga di antara rombongan itu cuma 3 anak-anak aja yang selamat. Dan semua korban yang tewas itu dimakamkannya di dekat pemakaman umum yang nggak jauh dari lokasi kejadian. Nah, semenjak kejadian itu, banyak para pengendara motor, mau roda 2, ataupun roda 4, melempar koin ketika melewati jembatan Sewu. Tujuannya yang mereka yakini ternyata sampai detik ini, untuk diberikan keselamatan sampai selamat di tujuan. Melintasi jalur pantura dari gangguan makhluk halus. Masyarakat juga yakin kalau sebenarnya yang meminta atau nyapu koin di jalanan tersebut di sekitar jembatan Sewo itu jelmaan makhluk halus penghuni jembatan Sewo. Kira-kira menurut lu gimana guys? Itu masyarakat sekitar atau makhluk halus? Nah, itu dia salah satu urban legend yang mungkin gue bisa sampaikan di episode perdana kita kali ini. Legenda Saidah Saini di Jembatan Sewo, Indramayu. Kalau menurut lu gimana? Kalau misalnya lo ada punya pengalaman melewati tempat tersebut, boleh langsung ya isi kolom komen kita bahas bareng-bareng. Dan cukup sekian dulu cerita pesimis untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, komen juga, dan notification-nya dinyalain. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.